Jadi seorang Rizal Ramli pun merasa geram dengan perilaku penguasa, ya kan? Islamofobia itu luar biasa sekali. Ada perpres nanti yang penduduk bisa saling melaporkan, yang menurut Rizal Ramli ini menjadi cikal bakal disintegrasi, konflik horizontal dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, masih soal wakaf uang, Gerakan Nasional Wakaf Uang yang 25 Januari Senin kemarin diluncurkan secara gegap gempita oleh Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Dahsyat. Tapi pada saat yang sama, ini yang saya maksud kemarin itu, bahwa umatnya di stigma dengan ekstrim, radikal kadrun gitu kan. Kemudian ulamanya dizalimi, dipenjarai, ditangkapi. Lalu ajaran Islamnya, syariatnya dikriminalisasi, tapi uangnya mau dikangkangi. Nah, ini Anda nyebutnya apa? Nggak punya malu, nggak tahu diri, apalagi? Aduh, muka tembok, aduh, apalagi? Ya itulah kurang lebih stempel-stempel yang layak dan pas dilekatkan untuk penguasa kita dalam konteks dalam konteks kelakuannya terhadap umat Islam dan uangnya. Jadi seorang Rizal Ramli pun merasa geram dengan perilaku penguasa, ya kan? Islamofobia itu luar biasa sekali. Ada perpres nanti yang penduduk bisa saling melaporkan, yang menurut Rizal Ramli ini menjadi cikal bakal disintegrasi, konflik horizontal dan sebagainya. Lalu ada lagi yang sedang disusun peraturan ex anggota HTI tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada dan pemilu. Ya, tanpa itu pun sebetulnya HTI memang tidak mau dengan demokrasi, dengan pemilu. Tapi sebagai sebuah negara hukum, ini adalah kezaliman yang luar biasa. Dahsyat. Nah, tadi saya mengutip Rizal Ramli. Saya ingin mengutip, ini ada rentang-rentang yang luar biasa, seorang ekonom intelektual yang punya kredibilitas teruji, integritas teruji, namanya Rizal Ramli. Nah, ini ada artikel menarik dari seorang yang menyebut dirinya seorang supir trailer. Seorang supir trailer menulis artikel cukup panjang dan viral di platform pertemanan kita, WhatsApp dan sebagainya, berjudul Gerakan Wakaf Nasional. What? Orang ini mengaku bernama Sayuh, Surabaya, 25 Januari. Sayuh, Pak sopir menulis lepas berjiwa bebas. Ya, saya baca saja beberapa bagian yang menarik untuk dikulik. Maafkan seorang sopir trailer yang tidak punya apa-apa untuk diwakafkan kepada pemerintah. Please, maafkan rakyatmu yang daif dan lemah. Sudah habis kepercayaan pada Anda, Pak Jokowi. Bayangkan, seorang sopir trailer bisa menulis dengan paragraf pertama yang langsung mengelahok. Ini bukan jab lagi, kalau kita main tinju bukan jab lagi. Ini udah bisa hook nih, hook pukulan dari bawah ke atas yang kena dagu, rahang. Biasanya kalau telak bisa membuat lawan langsung KO, knockout, jatuh, brak. Maafkan seorang sopir trailer yang tidak punya apa-apa untuk diwakafkan kepada pemerintah. Please, maafkan rakyatmu yang daif dan lemah. Sudah habis kepercayaan pada Anda, Pak Jokowi. Dengar sekali. Kemudian ada lagi, meskipun Anda menyuruh Sandiaga Salahuddin Uno sebagai brand ambassador, saya berani bertaruh setengah dari rakyat Indonesia tidak akan tergiur. Sebaiknya pemikiran visioner Pak Jokowi ini dikhususkan dulu pada pendukung Anda terlebih dahulu daripada mereka berbuat rasis ke orang lain. Nah, ini supir truk trailer yang top markotop. Bayangkan saudara,
Dia menyebut dengan sangat yakin walaupun Presiden Indonesia Joko Widodo menggunakan Sandiaga Uno, anak muda keren, pinter, kaya raya yang waktu kontestasi Capres Cawapres menjadi lawan Jokowi karena bergabung dengan Prabowo yang ternyata dua-duanya kemudian bergabung. Ini Sandiaga ini wah luar biasa, digilai bukan cuma defend nih, digilai oleh emak-emak. Dahsyat anak muda dahsyat. Tapi meskipun demikian, nah, kata supir trailer ini, kata Sayu ini, walaupun pemerintah menggunakan Sandiaga sebagai brand ambassador, bayangkan seorang supir trailer tahu brand ambassador. Anda tahu nggak brand ambassador? Sorry ya. sorry. Tapi dia bisa memilih diksi brand ambassador. Wow, dahsyat sekali. Dia mengatakan dengan yakin bahwa setengah dari rakyat Indonesia tidak akan tergiur. Tidak akan tergiur. Bahkan dia menyarankan agar ide visioner Jokowi ini ditujukan kepada para pendukungnya terlebih dahulu. Ayo minta duit, apa sumbangan dan sebagainya, sebelum mereka berlaku rasis kepada orang lain. Gak tahu dong, mereka dalam postingannya rasis, menghina, menyebar hoax segala macam, menyebar kebohongan, tapi tak tersentuh hukum. Bahkan mereka mendapat honor, gaji, dan pemerintah secara resmi menganggarkan 90 miliar waktu mereka diundang ke istana. Nih, ada kalimat-kalimat yang bayangkan. Pejabat-pejabat diberikan amanah lewat kepanjangan Pak Jokowi. Maksudnya kepanjangan tangan Pak Jokowi barangkali ya. Setelah menduduki jabatan, mereka seperti sengaja merusak nama baik Anda yang terkenal jujur, sederhana, merakyat, dan tegas. Pak Sayu ini memuji Jokowi. Ya kan, pejabat-pejabatnya yang diberikan jabatan ternyata dengan perilakunya, menggarongnya, korupsinya disebut sengaja merusak nama baik Pak Jokowi yang terkenal jujur, sederhana, merakyat, dan tegas. Top. Jika dibiarkan, negara yang dibangun para pendahulu hanya diisi oleh para rampok, maling, bajingan, dan pengkhianat. Pastinya tinggal menunggu kehancuran. Aduh, Pak Sayu ini apa mau menyanyi Mbak Yu ya, bikin ramalan-ramalan. Kemudian kalimat berikutnya, reputasi Pak Jokowi yang dianggap mirip Khalifah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, seketika akan jatuh di pasaran. Dia tulis dalam kurung, dilarang tertawa. Nakal banget nih Pak Sayu. Apa saya dan rakyat harus memberikan kepercayaan sekali lagi untuk mewakafkan sebagian harta demi Indonesia tercinta? Nah, salah. Ini Pak Sayu ini luar biasa. Rakyat ingin negara kembali di masa kejayaan, masa keemasan dikelola secara benar. Mampukah Pak Jokowi menyingkirkan orang-orang di sekitar Anda yang bermental korup? Jika tidak mampu, berarti bisa ditebak siapa-siapa yang menjadi bagian dari orang tersebut yang ingin menghancurkan negara. Wow. Ditutup dengan paragraf, rakyat berharap Pak Jokowi sebagai presiden membenahi dan mengelola negara dengan jujur dan adil. Jangan sampai negara dikelola berpondasi kebohongan. Kesempatan terakhir Anda sebagai presiden untuk menjawab tantangan rakyat. Jangan sampai sejarah menulis Jokowi adalah presiden terburuk sepanjang zaman berdirinya Indonesia. Pak Sayu ini untung bukan saya yang nulis nih. Untung. Nggak tahu juga deh kalau yang nulis kayak Rocky Gerung gitu ya, yang memang tajam sekali akal dan lidahnya ya. Surabaya 25 Januari 2021, Sayu, Pak sopir menulis lepas berjiwa bebas. Saudara sekalian, ini saya nggak tahu Sayu ini siapa, tapi artikel ini sungguh-sungguh menggambarkan bagaimana situasi kebatinan rakyat Indonesia menanggapi gagasan ide mengambil uang rakyat khususnya umat Islam dalam bentuk wakaf untuk
pembiayaan negara, menambal APBN, yang semuanya kita baca hampir seluruhnya di media-media sosial. Rakyat nggak percaya. Pada video saya yang kemarin itu komentar-komentarnya semuanya hampir seragam. Ngapain gua wakaf ke koruptor? Ngapain gua begini, akan ditimpe, akan ditilap, akan diembat. Kurang lebihnya begitu. Mendingan langsung ke tetangga, mendingan langsung ke musola, yatim piatu dan sebagainya. Hampir semua begitu. Tidak percaya, saudara. Tidak percaya. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Dan ini, waduh, kalau saya tunjukin banyak sekali nih orang-orang ini bukan cuma, aduh, gimana menyebutnya ya? Nih sampai ada meme yang bercanda banget nih, Malih sama Bolot ya. Dia bilang begini, kata si Bolot. Dia udah minta maaf, ya udah Lih. Mungkin dia sudah sadar kagak bakal nambah utang lagi, ya kan? Kata si Malih dengan ngototnya, kita tahu Bolot budak ya. Dia minta wakaf, bukan minta maaf tuh, kan? Sampai dibecandain kayak begini, Masya Allah. Berasa saya nggak pemerintah nih. Ini ada lagi nih. Ajaran Islam yang tidak radikal adalah haji, wakaf, dan kotak infak tuh. Gila nggak? Sampai begini loh netizen kita bikin-bikin kayak begini. Lalu gini nih, ada gambar siapa namanya, Sri Mulyani Indrawati. Kita tahu seperti apa manusia ini, gigih menjadi pengusung sekaligus pejuang neolib nomor 1 di negara ini. Dia kemarin tampil, sebelumnya mungkin tampil. Ini ada gambar Sri Mulyani sedang pidato pakai jilbab, lalu dikomentari, Masya Allah ukti, pakainya ukti loh. Masya Allah ukti, baru hijrah sudah bicarakan wakaf. Ini nampol banget, saudara. Nampol banget, Masya Allah. Saya nggak tahu bagaimana perasaan para penguasa membaca komen-komen satir dan nohok banget dari warganya. Apakah mereka merasa ini sebuah koreksi yang mendalam untuk otak, akal, dan nurani mereka? Gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Ini bayangin. Ada pertanyaan. Apakah XHTI dan FPI boleh ikutan wakaf uang? Nggak usah malu-malu, bilang aja boleh. Kita tahu dong bagaimana pemerintah menjadikan FPI dan HTI sebagai musuh. Dengan segala cara, dengan segala peraturan dan perundangan mereka susun begitu rupa. Yang terbaru akan terbit Perpres yang melarang ex anggota HTI untuk maju dalam pilkada dan pemilu. Itu sampai diledekin. Kalau XHTI dan FPI mau wakaf, boleh nggak? Bayangin. Masya Allah, luar biasa ini. Ini ledekan-ledekan luar biasa. Nah, ini coba nih. Masih soal Sri Mulyani. Ada dua gambar ketika dia World Bank, waktu nyari duit ya, ke World Bank, waktu nyari duit dengan wakaf. Yang satu nggak pakai kerudung, yang satu lagi pakai kerudung. Jadi bagaimana negara ini yang menjadikan Islam sebagai musuh, ya, para penguasanya dengan Islam sebagai musuh, anti dengan istilah-istilah ke-Arab-Araban, tapi duitnya ngiler banget, ya kan, sampai bikin aturan ini itu segala macam. Dan jangan lupa ya, sebetulnya juga sudah akan ada peraturan dana umroh itu masuk ke rekening penampungan. Saudara, minimal 500.000 kalau nggak salah. 500.000 kalau setiap bulan 200.000 saja orang pergi umroh, 100 miliar. Uang gratis mengendap bisa dipakai macam-macam, seperti akhirnya dana abadi haji yang jumlahnya ratusan triliun yang kita sampai sekarang nggak tahu untuk apa dan bagaimana. Draft RU pemilu, ex anggota HTI dilarang ikut pilkada, pileg, dan pilpres. Lalu ada komentar di bawah, maaf Pak, mau tanya, apakah ex HTI dan ex FPI boleh ikut wakaf uang? Nah, pasti boleh kan? Kan. Waduh, kalau mau ini bejibun. Jadi utang kita pada akhir 2020 menurut data dari Kementerian Keuangan itu ada 6.074 triliun. Jadi kalau kemarin saya bilang menyebut hampir 6.000, ternyata sudah tembus 6.074 triliun, 56 lengkapnya. Tapi 6.074 triliun. Dahsyat nggak? Itu tahun akhir 2020. Beda dibanding setahun sebelumnya 2019 yang 4.778 triliun. Berarti dalam satu tahun, saudara, Jokowi, Sri Mulyani, dan negara ini dibuat utang
naik 1.296 triliun. 1.296 triliun. Kalau 1 tahun 365 hari, berarti negara ini di bawah Jokowi dan Sri Mulyani Indrawati membuat utang baru hampir 2.000 triliun. Hampir 2 triliun. Lebih 2. Kalau 365 berarti hampir 4 triliun satu hari. Hampir 4 triliun satu hari. Dahsyat nggak? Lalu untuk bayar bunga utang, untuk bayar bunganya saja, akhir November data Kementerian Keuangan itu kita membayar 301 triliun. 301 triliun untuk bunganya saja. Bagaimana berapa pokoknya? Di APBN nggak pernah muncul itu namanya bayar bunga utang, itu disamarkan, nggak muncul. Dia muncul dalam nama lain yang harus orang-orang yang paham tentang keuangan negara. Oh, ini dia posnya. Tapi saya ingin sekedar mengingatkan, pada tahun 2019 saja negara ini membayar bunga dan cicilan pokok utang kita 824 triliun. Kok gitu ya? Kok bisa gitu ya? Kalau memang negara ini betul-betul punya duit satu, sebetulnya nggak perlu ada 11.000 triliun di kantong presiden. Yang kedua, kenapa sih ini kita punya banyak konglomerat yang menguasai lahan satu orang ratusan ribu hektar, yang 17 konglomerat menguasai lahan sampai 6 juta hektar. Kenapa nggak diminta sumbangannya? Ayolah, kalian sudah sangat kaya raya selama berpuluh tahun mengeruk SDA kita di sini. Ayolah, nyumbang lah. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah 50% dari harta kalian. 10% aja harta kalian sumbang lah, gitu kan. Hitung-hitung nyumbang lah untuk negara. Lalu para koruptor, Juliari, Harun Masiku, Rohadi yang sekretaris MA yang punya gaji 8 jutaan tapi rumahnya gede banget, punya 19 mobil mewah dan sebagainya dan seterusnya. Sita hartanya para koruptor itu terkumpul uang lumayan, walaupun mungkin bukan 188 triliun, tapi lumayan. Jangan rakyat, khususnya umat lagi dirayu, Kok bisa ya rejim seperti ini memusuhi umatnya, mengkriminalisasi ajarannya, menangkapi, memenjarai ulamanya, tapi mau mengangkangi uangnya. Aduh. Salam akal waras. Salam akal waras. Anda mau ikut wakaf? Kata Tengku Zulkarnain, nggak mau, takut dimaling. Edi, lu mau ikut wakaf nggak? Ya ogah lah. Kita tuh kalau taruh uang kepada orang yang kita percaya, kita taruh uang kepada lembaga yang kita percaya. Lah kalau rekam jejaknya maling, rampok, garong, kok dititipin duit? Aduh, akal sehat. Oke, dari saya sekian. Edi Mulyadi untuk Forum News Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.